memahami kondisi siswa yang mengalami kesukaran belajar materi mengenai yang pertama, kondisi belajar siswa yang mengalami kesulitan belajar. Yang kedua, gangguan proses belajar anak disabilitas. Dan yang ketiga, gangguan belajar terhadap retardasi mental, gangguan fisik, gangguan sensori autisme, dan gangguan emosi. Dan yang keempat, pendidikan anak berkebutuhan khusus. Kesulitan belajar, pengertiannya itu adalah suatu kondisi di mana anak tidak dapat belajar dengan baik. Nah, faktornya itu ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, kalau faktor internal itu biasanya dari diri sendiri, seperti gangguan kesehatan, seperti gangguan pendengaran, penglihatan, dan lain sebagainya. Lalu yang faktor eksternal itu biasanya dari lingkungan yang tidak kondusif untuk belajar, atau didikan orang tua, seperti itu. Nah, lalu berkaitan erat dengan psikologis, itu seperti yang faktor internal, itu gangguan dari psikologi sendiri, seperti tidak kesulitan dalam belajar, gangguan pendengaran, penglihatan, dan lain sebagainya. Lalu ada gejalanya itu dapat dilihat dari indikasi tertentu. Nah, contohnya seperti sulit mengalami ketuntasan belajar dalam materi tertentu. Nah, itu akibatnya nanti siswa menunjukkan prestasi belajar yang kurang baik. Lalu ada penanggulangannya. Penanggulangannya itu biasanya harus melibatkan orang tua, lingkungan, dan guru. Saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang gangguan belajar pada anak disabilitas. Disabilitas itu sendiri merupakan sebuah gangguan yang mempengaruhi cara seseorang dalam menerima dan memproses sesuatu informasi. Biasanya ditemukan sejak dini pada masa kanak-kanak. Nah, anak-anak yang mengalami disabilitas umumnya memiliki gangguan dalam membaca, menulis, atau memahami suatu informasi. Namun, hal ini tidak mempengaruhi kualitas kepintaran maupun kecerdasan seseorang dalam mencerna sesuatu, karena anak disabilitas hanya melihat, mendengar, dan memahami informasi dengan cara yang berbeda daripada anak normal pada umumnya. Jenis-jenis disabilitas belajar. Pertama, dispraksia. Gangguan ini menyerang kemampuan motorik yang berfungsi mengatur pergerakan dan koordinasi. Nomor 2, disleksia. Gangguan ini mempengaruhi cara anak dalam memproses atau mencerna bahasa. Nomor 3, disgrafia. Disgrafia mengganggu kemampuan anak dalam menulis. Nomor 4, diskalkulia. Diskalkulia mempengaruhi kemampuan anak dalam berhitung. Nomor 5, auditory processing disorder. Penyakit yang biasa disebut gangguan proses mendengar ini mempengaruhi cara otak dan memproses suara yang didengar. Nomor 6, visual processing disorder. Penyakit yang biasa disebut gangguan proses melihat ini mempengaruhi cara anak dalam mencerna informasi secara visual. Deteksi gangguan belajar pada anak. Sebagai orang tua, bisa mendeteksi beberapa gejalanya seperti berikut. Pertama, antuisme rendah saat belajar membaca atau menulis. Kedua, sulit mengikuti pengarahan yang diberikan. Nomor 3, kemampuan sosial yang rendah. Keempat, lambat dalam beraktivitas. Gangguan belajar pada anak seperti ketegangan atau tension, gangguan pola hidup, gangguan kemauan, gangguan kognisi, gangguan pikiran atau proses pikiran, gangguan perasaan atau emosi. Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya
tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, ataupun fisik. Undang-Undang Nomor 20 Pasal 15 Tahun 2003 tentang Sisdiknas bahwa jenis pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus adalah pendidikan khusus. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 32 Ayat 1 memberikan batasan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, ataupun memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Anak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah tunanetra, yaitu hambatan penglihatan. Yang kedua adalah tunarungu, yaitu hambatan pada pendengaran. Yang ketiga adalah tunagranita, yaitu IQ yang di bawah rata-rata standar atau di bawah standar rata-rata. Yang keempat adalah tunadaksa, yaitu gangguan gerak. Yang keempat adalah tunalaras, yaitu gangguan pada pengontrolan emosi dan kontrol sosial.